Audio Jungle. Halo semuanya, kalian pasti udah gak asing lagi nih sama pelajaran matematika. Banyak loh orang yang gak suka matematika karena matematika tuh bikin pusing guys. Mulai dari perhitungan yang panjang sampai jawabannya yang gak ketemu-temu. Tapi tenang aja, di sini gue mau kasih tahu nih ke kalian bahwa ada loh aplikasi-aplikasi yang berhasil dikembangin buat menjawab soal-soal matematika. Salah satunya itu adalah GeoGebra. Di GeoGebra ini kita bisa nih gunain buat belajar geometri, mulai dari gambarnya sampai ke perhitungannya. Dan yang penting tepat guys. Jadi jangan khawatir lagi deh kalau salah. Nah, pada video ini akan dibuktikan apakah perhitungan dengan rumus akan sama dengan perhitungan dari GeoGebra. Untuk materinya sendiri, yang kita pakai adalah materi transformasi geometri, di mana terdiri dari translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Oke, kita langsung aja ya masuk ke dalam pembuktiannya. Nah, untuk soal yang pertama kita punya UN 2014. Soalnya adalah persamaan bayangan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 dan dilanjutkan dengan translasi min 3, 4 adalah. Nah, oke, pertama-tama kita di sini buka GeoGebra-nya. Terus kita tulis persamaannya. Tadi persamaan lingkarannya apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, berarti otomatis kita harus buat garis X sama dengan 2. X sama dengan 2. Nah, ini garisnya dicerminkan. Nah, kita pilih ini, reflect about line, klik lingkarannya, kemudian kita klik cerminnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian dilanjutkan dengan translasi min 3, 4. Nah, ini translasinya ini translasi vektor teman-teman. Berarti kita harus buat dulu vektornya. Sebentar, ini buat vektornya. Kita buat vektornya min 3, 4. Artinya x-nya 3, y-nya 4. X-nya min 3, mana nih min 3, y-nya 4. Nah, betul ya. X-nya min 3, y-nya 4. Kemudian kita translasikan nih. Nah, ini translate by vector. Lingkaran ini kita translasikan dengan yang ini, dengan translasi min 3,4. Nah, ini hasilnya EQ 1 aksen-aksen. Untuk soal kedua, itu kita punya UN 2013. Diketahui titik A adalah 3, minus 2 dipetakan oleh translasi 1, min 2. Kemudian dilanjutkan oleh rotasi dengan pusat O, yaitu 0,0 sejauh 90 derajat. Maka koordinat titik hasil peta A adalah, nah pertama kita bikin dulu titiknya, titik A. Titik A itu 3, min 2, artinya X-nya 3, Y-nya min 2. X-nya 3, Y-nya min 2. Nah, ini titiknya. Dan kemudian ditranslasi oleh vektor 1, min 2. Kita buat dulu vektornya. 1, min 2 artinya X-nya 1, Y-nya min 2. Berarti mulainya dari 0,0 ke sini. Nah, tepat ya. 1, min 2 translasinya. Nah, ini titik ini kita translasikan. Pencet yang ini. Kita reflect about. Ya, kita translate by vector. Kita klik titiknya, terus kita arahkan ke sini, kita klik. Nah, ini adalah hasil dari translasinya. Kemudian dilanjutkan oleh rotasi dengan pusat 0,0. Nah, untuk pusat 0,0 ini kita udah punya ya teman-teman ya, itu yaitu B. Nah, ini ya, pusatnya 0,0 sejauh 90 derajat.
Nah, titik ini kita rotasikan sejauh 90 derajat. Caranya gimana? Kita pencet ini, rotate around point. Titik mana yang mau kita rotasi ini. Nah, kemudian pusatnya ini. Nah, maka akan keluar nih. Nah, yang ini adalah untuk yang berlawanan arah jarum jam, yang ini adalah searah jarum jam. Nah, berhubung soalnya tidak diketahui berlawanan atau searah, kita buat keduanya saja. Nah, ini untuk titik yang berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Apabila dirotasikan maka hasilnya ini. Nah, ini ya, kelihatan ya, aksen 2 kali. Kemudian yang untuk searah jarum jam, kita pencet lagi kayak tadi, rotasi by around point ini, kita klik tadi ini, pusatnya 0,0. Nah, ini yang searah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya, kelihatan. Nah, untuk soal selanjutnya kita punya soal UN 2013. Diketahui M adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, dan T adalah transformasi yang dinyatakan oleh matriks 2, 3, 0, min 1. Apabila ada koordinat bayangan titik A 2, minus 8, jika ditransformasikan oleh M dan dilanjutkan oleh T adalah, nah pertama kita bikin titik A-nya dulu. Titik A-nya tadi adalah 2, minus 8. Artinya X-nya 2, Y-nya minus 8. Nah, ini titik A. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita buat dulu garis Y sama dengan min X. Min X. Nah, ini garisnya. Garis Y sama dengan min X. Kemudian titik ini, titik A ini kita refleksikan terhadap garis. Kita pilih reflect both line. Kita klik titiknya, kemudian kita klik garisnya. Nah, ini adalah titik hasil dari pencerminan. Kemudian dilanjutkan oleh translasi. Nah, ini kan translasi matriksnya 2, 3, 0, min 1. Pertama, kita harus bikin dulu matriksnya, yaitu mencet yang ini. Kemudian pilih spreadsheet ini. Nah, ini keluar. Ini adalah kolom buat matriks. Kita tulis matriksnya 2, 3, 0, dan minus 1. Nah, ini adalah matriksnya. Kita blok, klik kanan, create, pilih matriks. Nah, ini matriksnya ya, bisa dilihat. Ini adalah matriksnya. Kemudian titik A ini kita harus hitung dengan matriksnya. Caranya kita pencet garis 3 ini, view, klik centang CAS. Nah, CAS ini adalah perhitungan untuk mengolah matriks. Nah, kita kombinasikan antara M1 bintang A aksen. Nah, A aksen ini tadi kan transformasi refleksi dari si A tadi. Kemudian dilanjutkan oleh transformasi oleh matriks T. Nah, ini hasilnya adalah 10, minus 2. Nah, untuk contoh yang keempat, kita punya latihan soal UN 2019 tentang transformasi geometri. Soalnya ialah bayangan kurva Y sama dengan X pangkat 2 minus 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi pusat O dan faktor skalanya 2, maka, nah pertama kita buat kurvanya dulu ya. Kita input di sini, kurvanya tadi apa? Y sama dengan X kuadrat minus 3. Nah, ini kurvanya teman-teman. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, karena ini kita udah ada garisnya, garis X ini, garis sumbu X, berarti kita langsung aja kita pilih reflect
about line. Karena mintanya dicerminkan, berarti kita klik kurvanya dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita klik sumbu X-nya. Nah, ini kurvanya, kurva hasil pencerminannya, yaitu F aksen. Kemudian dilanjutkan lagi dengan dilatasi pusat O dan faktor skala 2. Nah, pusat O ini artinya adalah pusat di titik O, yaitu 0,0 teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita rename jadi O, pusat O. Nah, pusat O yaitu 0,0 dan didilatasi di pusat O dan faktor skala 2. Kita pilih buat kita dilatasiin, yaitu delete from point. Nah, kita klik kurva hasil pencerminan tadi. Kita klik pusat dari yang ingin didilatasikan. Nah, ini pusatnya 0,0. Kita klik. Nah, di sini ada muncul kolom untuk diminta berapa faktor skalanya. Diminta adalah 2. Kita tulis 2. Oke. Nah, ini adalah kurva hasil 2 kali transformasi tadi teman-teman, yaitu refleksi dan kemudian didilatasikan oleh faktor 2. Nah, ini F aksen 2 kali. Ini persamaannya.